integral lipat 2 dalam koordinat polar. Kita sebelumnya itu sudah bahas mengenai integral lipat 2 kalau dia dalam bentuk persegi, kemudian kalau dia bukan dalam bentuk persegi. Ini bagian ketiga dari integral lipat 3, yaitu kalau kita dikondisikan di koordinat polar. Di sini ada dua gambar. Dari gambar yang pertama dan kedua, kita bisa lihat di sini koordinatnya sedikit berbeda dengan apa yang kita temui di dua kasus yang sebelumnya. Di sini kita lihat kalau untuk x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, dia dalam koordinat polar, begitu juga untuk persamaan yang di sebelah kanan. Di sini kalau kita mau lihat, kalau kita mau menghitung nanti untuk integral lipat 2, sini ya, koordinat polar, kemudian kita mau menghitung integral lipat 2 dari fx, y, dA untuk R gitu kan. Dengan R-nya di sini ditunjukkan oleh ini ya gambar 1 dan 2. Gimana caranya? Gitu. Kita mau menghitung integral lipat 2 untuk fx, y, kemudian dA untuk daerah R. Daerah R-nya yang bagaimana kondisinya? Yaitu di gambar 1 dan gambar 2 ini. Gimana caranya? Kalau kita menggunakan koordinat yang biasa, itu agak sedikit lebih rumit. Sebenarnya dengan koordinat polar ini akan mempermudah pekerjaan kita nanti. Nah, kalau kita lihat yang pertama dan yang kedua ini sebenarnya sudah ada koordinatnya. Saya ambil dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat koordinatnya beda-beda ya. Untuk gambar yang pertama gitu, daerah R-nya itu adalah seperti ini gitu. Kemudian untuk R yang kedua yang ini. Agak berbeda dengan yang kita temui sebelumnya ya. Kalau membentuk R itu kan dia pakai X, Y, kemudian dibatasi nanti X, Y-nya apa. Nah, di sini kita tidak pakai X, Y, tapi di koordinat polar kita dengan R, theta di sini. Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan apa maksud koordinat polar yang di bagian A? Karena koordinat polar itu sudah dibahas harusnya di trigonometri atau di beberapa mata kuliah yang lain. Karena kita tinggal menggunakan integral lipat 2 dalam koordinat polar. Atau ada yang baru mendengar koordinat polar. Jadi selain koordinat kartesius, kita juga punya koordinat polar. Siapa? Mau ditunjuk? Siapa yang bisa menjawab? Koordinat polar. Seperti apa tuh koordinat polar? Tadi ada contohnya ya. Nah, kalau bisa jelaskan tadi koordinatnya. Ayo.
Saya sambil menunggu ada yang bisa jawab, mau ditunjuk. Putri coba jawab, Bu. Putri Akika, oke. Betul ya? Iya, Bu. Silakan. Eh, dari yang Putri tahu itu koordinat polar itu koordinat yang memiliki sumbu R dan theta. R-nya itu ialah jari-jari dari lingkaran dan theta-nya itu sudut eh, sudut yang ada di luar lingkaran terhadap R-nya, Bu. Oke. Saya mau minta bantu gambar, tapi akan susah ya. Saya berikan gambarnya ini. Ini gambarnya seperti ini. Tuh. Saya tutup ya yang ini ya. Nah, kalau kita diberikan satu gambar begini untuk koordinat, tetap pakai X, Y, tapi di sini koordinatnya polar. Tadi dikatakan, Bu, kalau koordinat polar itu ada dua komponen, bukan X, Y, tetapi bentuknya dalam R gitu kan, kemudian dalam bentuk theta. Kalau dalam P, X, Y, biasanya bentuknya seperti ini ya. X-nya PX, Y itu yang ini. Kita katakan nanti koordinatnya P, X, Y titiknya yang ini gitu. Nah, sekarang kalau dia dalam bentuk koordinat polar, tadi ada jari-jari, artinya kita bukan mengambil bagian X ini dan Y yang ini, tapi adalah R sebagai jari-jari dan tetanya adalah sebagai jarak, sorry, sudut. Sudut yang dibentuk antara sisi bawah dengan R tadi. Yang ini ya, sehingga bentuk koordinat polarnya itu dalam bentuk P, kemudian R, theta. Nah, kalau kalian masih merasa belum menguasai yang ini, nanti coba eh, latihan gimana cara mengubah koordinat polar. Tuh. Makasih ya Putri tadi. Kemudian apa hubungannya koordinat polar ini dengan koordinat siku-siku XY? Ini gampang ya menjawabnya, ada yang tahu? Apa hubungan antara koordinat polar R, theta dengan titik koordinat X dengan Y. Kelihatan ini R-nya, kemudian ini tetanya, di sini X dengan Y. Ya kita bisa simpulkan dari gambar ini bahwa R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan, ini kuadrat ya, tambah dengan Y kuadrat. Atau juga dapat menunjukkan bahwa X itu sama dengan R cos theta. Yang ini. X sama dengan R cos theta. Atau yang Y-nya itu kita bisa dalam bentuk bahwa dia adalah R, yang ini sin theta. Jadi kalau kita punya koordinat kartesius, kemudian kita mau mengaitkannya dengan koordinat siku-siku X, Y, kita dapatkan tiga hal ini. Yang pertama dengan menggunakan persamaan, sorry, dengan menggunakan Pitagoras. Kemudian yang kedua ini menggunakan trigonometri ya, persamaan pada trigonometri. Begitu juga yang ketiga. Sehingga dari kesimpulan ini kita bisa membuat daerah-daerah yang ada pada gambar satu dan 2.
Jadi pada gambar 1 dan 2 kita bisa membentuk daerahnya. Kita sudah terbiasa untuk menghitung integral lipat 2 dari daerah yang persegi panjang dan bukan persegi panjang. Salah satu komponen yang paling penting itu adalah mengetahui R-nya di mana. Karena kita di sini menghitung lipat 2 ada R-nya kan. Sehingga kita harus merumuskan R-nya apa. Integral lipat 2 dari f, x, y, dA, kemudian R-nya apa. Nah, sama untuk koordinat polar, integral lipat 2 dalam koordinat polar, kita juga perlu menentukan R untuk dapat menghitung integral lipat 2 f, x, y, dA untuk R. Bedanya adalah kita perlu memproses dulu, mengingat dulu di sini kan, apa itu koordinat polar, kemudian bagaimana membentuk koordinat polar tadi dikaitkan dengan koordinat siku-siku x, y. Dan kita dapat 3 bentuk persamaan ini. Nah, sekarang kita mau lihat koordinatnya, gimana cara membentuknya. Kalau kita lihat contoh di gambar 1, sebenarnya kita sudah bisa melihat pola di sini. Oh, dalam menuliskan koordinat-koordinat pola, kita dapatkan di sini oh R, theta, kemudian di sini R-nya apa, theta-nya apa, mirip gitu dengan X, Y. Sehingga kalau kita mau rumuskan secara umum, lihat di sini ya, harusnya saya terus lupa. Untuk daerah R, ya kan? Pada gambar 1 dan 2, 1, 2 gitu kan. Kita dapat menuliskan kasus khusus dengan koordinat umumnya adalah R itu sama dengan R, theta kemudian di sini di mana? Nah, kita deskripsikan dulu R-nya itu terletak di antara A dengan B, dia adalah selang tutup. Kemudian di sini tetanya adalah sudut yang selang tutup juga ya, artinya termuat juga antara alfa dengan beta. Nah, ini R-nya yang ditunjukkan di gambar ini. Jadi jangan bingung ya, yang ini. Dari atas dari gambar ini kita dapat menyatakan R-nya itu adalah areanya itu adalah R, theta yang ini. Kemudian di mana R-nya itu adalah antara A dengan B. Kemudian tetanya ini adalah sudut gitu antara alfa dengan beta. Jadi ini merupakan batasnya daerah yang mau kita hitung integral lipat 2. Ada pertanyaan dulu? Nah, yang mau saya tambahkan di sini, bentuk ini yang sudah kita definisikan, namanya adalah persegi panjang polar. Jadi kalau nanti ada persegi panjang polar itu yang mana yang ini? Saya tulis PP ya, artinya persegi panjang. PPP berarti ya, persegi panjang polar. Saya buat persegi panjang di sini polar. Nggak sulit soal menulisnya nih. Persegi panjang polar yang mana? Persegi panjang polar yang ini. Sehingga dalam bentuk koordinat polar kita dapatkan seperti ini dikatakan sebagai persegi panjang polar.
intervalnya adalah interval tutup AB, kemudian sudutnya itu adalah alfa dan beta. Ada pertanyaan dulu? Belum? Kalau belum kita lanjutkan. Nah, di sini langkah selanjutnya kita mau melihat gimana daerah R tadi kita bagi-bagi sehingga lebih mudah menghitung luasnya. Kita tahu tadi untuk menghitung integral lipat 2 kita tuliskan integral lipat 2 kemudian f x, y, dA untuk R untuk koordinat polar kita katakan sebagai persegi panjang polar. Nah, sekarang R yang sudah kita dapat itu kita bisa lihat di gambar sebelah kiri gitu kan. Itu adalah R-nya. Sekarang gimana kira-kira cara menghitung luas daerah pada R? Ada yang bisa menjelaskan idenya saja, bukan caranya ya, idenya. Apa yang kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan perhitungan yang lebih sederhana untuk daerah R. Oke, kalau belum bisa jawab, sebenarnya idenya sama dengan bagaimana menghitung daerah di bawah kurva, bagaimanapun bentuk kurvanya, kita berusaha membagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil sehingga mudah menghitung luas daerahnya. Kalau di sini, kita punya R, kemudian aku punya theta. Gimana cara membagi R dan theta ini sehingga lebih mudah dihitungnya? R yang ini tadi ya. Kemudian tetanya itu adalah di sini. Tetanya antara A dengan beta, alfa dan beta. Kemudian R-nya adalah antara A dengan B gitu. Nah, sekarang daerah ini tadi mau kita bagi. Baginya pertama kalau kita tahu ini adalah R gitu kan. Kita bagi berdasarkan banyaknya bagian yang mau kita contoh kalau kita mau bagi jadi 2 bagian, 4 bagian, 6 bagian, 10 bagian itu kita definisikan, kita notasikan sebagai misalkan M di sini. Artinya saya mau membagi menjadi R ini menjadi M bagian gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat R-nya ini adalah yang ini R1 gitu kan, R2, R3 sampai R ke I. Jadi kita bagi ini satu, satu gitu kan. Selanjutnya, ini adalah sebanyak M.
Kalau dalam kasus ini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Ini belum selesai. Ini bagian yang di eh, highlight saja, tapi yang lainnya itu dibiarkan begitu. Nah, karena kalau kita lihat di sini R-nya adalah yang bagian orange saja. Di sini ada, kalau saya tuliskan R-nya itu menjadi sebanyak B dikurang A, sorry, delta R-nya ini adalah B dikurang A, ini per M tadi, sebanyak M. B-nya yang mana, A-nya yang mana. B-nya yang ini ya, A-nya yang ini. Jadi kalau bentuknya agak sorry, di koordinat polar agak kita harus lebih bisa menyesuaikan. Kalau di Kartesius kan bentuknya dia persegi atau persegi panjang, kemudian kita membaginya tuh ke bawah gitu kan. Kalau yang ini kita lihat dia bentuknya itu R, theta, bukan X, Y lagi. Sehingga kalau yang di R dia membaginya seperti ini. B-nya di sini, A-nya di sini kita bagikan masing-masing ini RI, kemudian ini I dikurang dengan 1. Ini delta R-nya. Belum selesai, tentu aja kalau kita membicarakan R, tadi kan tetanya ada. Tetanya di sini apa? Karena kita punya beta dan alfa, di sini betanya yang ini ya tadi. Yang ini alfanya yang ini gitu. Sehingga beta dikurang alfa. Nah, ini kita bagi menjadi sesuai berapa bagian yang mau kita mau. Kita bisa M, katakan sebagai M juga, tapi sudah dipakai begitu kan. Kita gunakan N. Nah, ini adalah delta R-nya dan delta theta-nya. Sehingga kita dapatkan, oh begini aproksimasi yang lebih mendekati nilai luas R yang mau kita dapatkan nanti. Ada pertanyaan dulu? Bu izin bertanya, Ya, kalau misalnya kita membagi daerahnya itu apa ya, nggak sama kan Bu? Misalnya kita mau membagi daerahnya itu ada 4 terus ada 6, itu mempengaruhi luasnya nggak Bu? Atau sama aja nanti hasilnya? semakin banyak daerahnya, semakin baik aproksimasi nilai yang aproksimasi luas yang kita dapatkan. Membagi daerah menjadi 4 dengan membagi daerah menjadi 8, tentu saja 8 nilai luas akhirnya itu akan mendekati aproksimasi yang lebih baik. Karena sisa daerah yang kita dapatkan itu semakin kecil gitu kan. Berbeda hasilnya. Dan harus sama pembagian tiap daerah-daerahnya itu. Itu kenapa kalau kalian perhatikan, baik itu integral lipat 2 untuk persegi panjang, bukan persegi panjang, dia akan ada delta X dan delta Y-nya, dan itu dibagi dengan M atau N. Di sini dilihat bahwa ini sama nanti. Pembagian ini sama. Itu dapat dipastikan bahwa setiap bagian gitu kan pembagiannya tuh sama. Gimana Riyama? Ada pertanyaan lebih lanjut? Cukup Ibu. Cukup. Yang lain boleh kalau ada pertanyaan juga. Saya mengerti akan kesulitan untuk melihat dari koordinat polar karena tidak terbiasa saja karena kita punya R dengan theta. Sehingga daerah kita tuh bentuknya ya tidak familiar begitu. Tapi kalau kita perhatikan ide atau langkah berpikirnya sebenarnya sama saja walaupun daerah R yang dibagi itu bentuk akhirnya beda gitu kan. Kalau kita ingat di integral lipat 2 persegi panjang itu kan bentuknya kelihatan ya persegi panjang. Ataupun untuk integral lipat 2 bukan persegi panjang, kita dapatkan kalau bentuknya nanti persegi panjang atau balok juga gitu. Karena kita itu bentuk yang lebih mudah, yang paling sederhana untuk dihitung. Saya perlu tambahkan. Nah, di sini gambar yang ini yang namanya
P3 persegi panjang polar. Nah, yang ini. Bu, kok bentuknya enggak persegi panjang? Karena ada polarnya. Persegi panjang polar itu yang ini. Yang seperti ini bentuknya. Persegi panjang ya yang kita biasa temui gitu. Yang seperti ini gitu ya. Tapi ketika dikatakan persegi panjang polar, bentuknya seperti ini. Persegi panjang polar R yang ini. Ketika kita membagi persegi panjang polar menjadi yang di sebelah kanan. Dan membaginya harus sama bagiannya. Kalau kita di Kartesius kan kita sudah dijamin bahwa kalau kita membagi ini menjadi 4 bagian gitu kan. Nah ini harus sama. Ini artinya X2 dikurang X1 dibagi dengan 4. Dalam kasus ini 4-nya itu ya M tadi gitu. Nah kemudian kalau kita bagian di atas gitu kan, ini saya bagi jadi 2 aja misalkan. Yaitu berarti Y1, Y2 dikurang Y1 dibagi dengan N. N-nya di situ seberapa banyak yang kita mau bagi adalah 2. Tapi ketika kita di koordinat polar, kita punya satu objek yang baru namanya persegi panjang polar. Itu yang mau kita hitung luas daerahnya, ya kita bergerak lagi dengan intuisi berpikir yang sama. Kita mau membagi menjadi daerah-daerah yang kita tahu kalau R-nya itu dibagi dengan M yang sama atau dengan bagian yang sama dan N-nya yang sama. Itu baru langkah awal, belum selesai. Langkah selanjutnya kita di sini mau melihat, kalau kita lihat di gambar ya, sudah diberikan sebenarnya langkah-langkah sehingga kita walaupun bingung, sudah ada petunjuknya gitu. Ada R, I, J gitu. Perhatikan kalau untuk R-nya itu kita menggunakan notasi I gitu kan. Kemudian untuk tetanya kita menggunakan notasi J. Ini R, I, kemudian J. Sehingga untuk R besar IJ di sini sebagai titik tengahnya yang ini. Sama kalau kita ingat menghitung jumlah Riemann, kita perlu mengetahui yang mana yang merupakan titik tengahnya. Di sini juga dengan kasus yang sama kita perlu mencari titik tengahnya yang dinotasikan sebagai RIJ. Titik tengahnya yang mana? Di sini ditunjukkan ini adalah R ke I, kemudian Q ke I-nya di sini. Diberikan bintang untuk menunjukkan dia adalah titik tengahnya. Sehingga kalau kita mau menuliskan koordinat polarnya, apa yang dikatakan sebagai RIJ, itu kita akan dapatkan adalah koordinat polar untuk R, theta, di mana theta ini ya, R, theta, di mana R-nya itu di antara di sini R ke I, kemudian dengan R, R ke I dikurang dengan 1. Kemudian untuk tetanya adalah di sini di antara theta J kurang 1 dengan theta J. Nah, ini titik tengah dari persegi panjang polarnya. Dan kita perlu mendefinisikan RI bintang ini apa, RJ bintang ini apa. Kalau kita notasikan, kalau kita lanjutkan koordinat polarnya untuk ini, kan? Jadi kita dapatkan di sini RI bintang itu apa koordinat polarnya? Setengah dari ini kan, RI dikurang 1. Ini notasinya ya, tulisan saya agak karena keterbatasan. Coba saya perbaiki dulu ya, mungkin lebih mudah kalau kalau satunya sebesar itu nanti ada yang mengira itu
bukan indeks, RI dikurang 1 gitu kan, dikurang dengan RI. Nah ini, sorry, ditambah dengan RI. Itu RI bintangnya. Kemudian Ki J bintangnya apa? Ya sama. Kita melihat titik tengah, sorry, titik tengahnya kan setengah dari Ki J dikurang dengan 1 ditambah dengan Ki J-nya. Nah, itu adalah titik tengah yang ini, yang kita mau cari yang ini tadi. Tuh. Kalau ada pertanyaan dulu boleh. Sorry, tergeser ya. Nggak bisa digeser berarti nih. Kalau digeser dia berubah. Kalau ada pertanyaan boleh. Izin bertanya, Ibu. Maaf sebelumnya, Bu, izin bertanya. Ada pertanyaan? Intan izin bertanya, Ibu. Untuk koordinat polar ini nih apa bedanya sama Kartesius? Terus kenapa di situ pakai R sama R koma theta, Ibu? Masih belum paham ini situ. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita... Ini bisa saya hapus, soalnya kalau saya bergerak ini, yang oranye bisa saya hapus ya. Kalau saya pindah, dia nggak mau hilang. Maaf Ibu sebelumnya. Bisa? Tadi ada yang bertanya. Nggak kedengeran suaranya. Bisa ya? Ada kendala, handphone saya mati, jadi suara kalian tuh nggak kedengeran. Bisa dihapus ya? Bisa, Ibu.
Oke, berarti tadi kenapa suaranya nggak ada itu karena saya pakai handphone untuk audionya, jadi suara kalian dari laptop tuh nggak keluar. Tapi saya lihat tadi ada beberapa orang yang ada tanda warna biru, kok biru hijau gitu kan, atau kuning, sehingga kelihatan kalau ada yang lagi audionya nyala. Oke, saya hapus ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang karena kita mau melihat, ini kan kelihatan ya, kalau R ini, kalau kita kembali ke materi lingkaran, kita tahu bahwa bentuknya itu adalah sebagai juring. Kalau kita bisa menghitung luas juringnya berapa. Kalau kita menggunakan selisih dua juring, kita bisa menghitung delta A, I gitu kan. Luas juring itu apa? Alfa dibagi dengan jumlah sudutnya, begitu kan, 360 derajat untuk lingkaran dikali dengan luas lingkarannya kan. Nah, di sini untuk delta AI-nya atau selisih dari dua juringnya, kita bisa menggunakan perhitungan yang tadi gitu. Kita kan sudah tahu RI bintangnya apa, kemudian RJ bintangnya apa. Nah, di sini kalau kita mau menghitung, berarti kita kurangkan setengah dari RI gitu kan, kuadrat delta theta ini dari mana? Ingat lagi rumus juring suatu lingkaran. Kemudian setengah dari RI kurang 1 tadi ya, kuadrat delta theta. Nah, kalau kita lanjutkan, ini kita manipulasi saja sebenarnya perhitungannya. Kelihatan ya, RI1 kuadrat dikurang dengan RI dikurang 1. Ini I ya, sorry. Mana titiknya? I. Ini I, kemudian ini I. Kuadrat, kemudian ini adalah delta theta. Dan ini kita bisa hitung lagi, ini sebagai setengah, kita perluas bentuk aljabarnya, sehingga kita dapatkan di sini adalah RI ditambah dengan RI kurang 1, kemudian ini adalah RI dikurang RI kurang 1, dikali dengan delta theta. Langkah terakhirnya kita dapatkan ini sebagai yang mana tadi, yang merupakan RI bintang. Yang ini ya. Ini kan tadi RI bintang ya. RI bintang gitu kan. Dikalikan dengan RI kurang RI kurang 1. Delta theta. Nah, ini kita tahu juga merupakan delta R yang di awal tadi. Sehingga kita dapatkan ini RI bintang, ini adalah delta R-nya, kemudian ini adalah delta I. Nah, ini merupakan selisih dari dua juring. Sekarang karena kita sudah tahu semua komponen yang kita perlukan untuk menentukan luas lingkaran, luas integral lipat 2 untuk koordinat polar. Nah, kita bisa lanjutkan bawah ya. Kita tahu kalau kita punya bentuk P, X, Y, itu kan tadi di awal kita katakan dia sama dengan, ada ya digambar ya, P, R, theta tadi ya. Ya, sama saja urutannya yang berbeda. Sehingga kalau kita mau menuliskan bentuk, ini kita dapat di atas tadi kan, ada 3 komponen gitu kan, R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian kita tahu X-nya ini adalah R cos theta, yang di atas tadi, yang 3 itu yang di awal sekali. Y sama dengan R sin theta. Nah, kalau kita mau menuliskan bentuk X, Y, kita bisa
sebenarnya membuatnya menjadi P, X, Y di sini menjadi P dalam kurung apa? X-nya adalah R cos theta gitu kan. Kemudian Y-nya adalah R sin theta ya. Nah, kalau kita mengikuti yang di atas gitu, apa yang sudah kita dapatkan, sebenarnya kita punya koordinat pusatnya untuk salahnya untuk R, I, J gitu kan. Untuk R, I, J itu adalah apa koordinatnya? Kita dapatkan dia menjadi R, I bintang gitu kan. Kemudian ini menjadi cos theta bintang J. Kemudian ini sebentar ya tulisan saya itu kok mungkin kalau diperbesar bisa terbantu. Nih, saya coba tulisan saya tuh kurang kurang ini kurang bagus. Oke. Ini menjadi R I bintang ini ya tadi. Kemudian cos theta bintang mengikuti yang di atas ini ya. Yang ini yang ini menjadi eh, R I bintang, kemudian ini menjadi sin theta bintang. Tuh. Ini R I J-nya. Karena kita tahu tadi di atas kita sudah melalui langkah-langkah menentukan koordinat polar, kemudian untuk X-nya apa, Y-nya apa, R kuadratnya apa. Kita juga mengetahui kalau kita sudah membagi suatu persegi panjang polar, kita mendapat suatu titik tengah yang kita katakan atau kita notasikan menjadi RIJ. RIJ ini mau kita lihat selisih juringnya kita juga sudah dapatkan, tapi kalau kita mau menuliskan koordinat RIJ dalam koordinat bentuknya koordinat siku-siku polar gitu kan kita bisa dapatkan yang ini RI bintang cos theta bintang RI bintang sin theta bintang. Nah, ini yang merupakan koordinat siku-sikunya. Karena kita mengambil tadi ini ya, koordinat siku-sikunya. Kalau kita mau menghitung, terakhir kan kita sudah mendapat semua komponen, kita mau melihat jumlah Riemann-nya. Jumlah Riemann-nya biasanya kita pakai sigma ya. Sigma untuk ini 1, tadi kan membaginya sampai M. Berarti untuk sigma 1 sampai M, kemudian sigma eh, 1 sampai N gitu kan. Jadi kan kita tahu bahwa kita membagi I-nya itu adalah 1 sampai M. Kemudian kita juga membagi J-nya dari 1 sampai N. Nah, untuk jumlah Riemann-nya apa? Berarti ini adalah fungsi X, Y. Kalau kita ubah dalam bentuk koordinat siku-sikunya gitu kan menjadi RI bintang cos theta bintang. Kemudian ini menjadi RI bintang sin theta bintang. Kemudian kita kali dengan delta AI tadi, juring yang sudah kita cari. Nah, ini hasilnya apa? Ini menjadi sigma I 1 sampai M. Kemudian sigma J sama dengan 1 sampai N. Yang ini kita tetap gitu kan, tapi yang ini sudah kita cari tadi ya. Kita dapat hasilnya sehingga kita tahu bahwa di sini F RI bintang cos theta bintang nih dengan RI bintang sin sin theta bintang ini kita kalikan dengan apa nih tadi hasilnya yaitu delta apa tadi yang di atas bentar yang ini terpindah sorry yang ini sehingga kita dapatkan RI bintang ya. Di sini kita kali dengan RI bintang, kemudian delta R dengan delta, ini R ya, dengan delta
theta. Tuh. Nah, ini bentuk dari jumlah Riemann untuk daerah R yang ada di koordinat polar atau kita sebut sebagai persegi panjang polar tadi. Bentuk ini kita dapat nyatakan sebagai bentuk lain sebagai G, kemudian apa tadi yang di atas ya? G, R, theta ya. Kenapa G? Karena fungsi yang kita gunakan di awal itu F, kita gunakan bentuk fungsi atau notasi fungsi yang lain sebagai G, R, theta gitu. Sehingga kalau kita lanjutkan, kita bisa menuliskannya menjadi ini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M, kemudian ini sigma J sama dengan 1 sampai N. Ini adalah G, R, theta, itu kita kali dengan R, RI bintang, kemudian delta R, kemudian delta theta. Tuh. Oh, ada yang keliru ya perhitungan saya ya. Ada pertanyaan dulu? Yang ini keliru ya, yang ini. Oh, nggak mau dihapus ya? Ada kekeliruan. Sorry, ada kekeliruan di sini. Yang ini kelirunya. Harusnya yang ini G, R, theta ini bukan, saya salah tadi, bukan bentuk dari koordinat polar yang ini, F, R, I bintang, cos theta bintang, R, I bintang, sin theta bintang, tetapi untuk G, R, theta itu dia, kalau kita lihat itu harusnya adalah R, kemudian F, R, cos theta, yang di awal tadi, kemudian R, sin theta. Jadi kita mau membuat notasi yang awal ini menjadi bentuk koordinat yang lebih sederhana gitu. Sehingga karena kita tahu ini, yang ini, kemudian ini adalah bentuk yang dapat diubah menjadi G, R, theta, sehingga yang ini hilang ya. Menjadi G, R, theta, delta R, kemudian delta Q. Kalau kita mau bentuk dalam bentuk dalam hitungan integral lipat 2, sehingga kita dapatkan di sini integral lipat 2 gitu kan. Yang ini tadi. Ini menjadi batasnya alfa dan beta gitu kan. Kemudian yang ini menjadi A dengan B tadi ya. A dengan B untuk G, kemudian R, theta. Ini menjadi perubahannya. Ini kan yang R tadi kan. Yang ini ya temennya ya. Yang R itu adalah A, B, ini yang batasnya. Ini adalah DR, kemudian ini adalah D theta. Yang kita tahu theta itu adalah alfa dengan beta tadi kan. Ini batasnya. Oh. Selesai sampai di sini. Artinya kalau kita mau menghitung suatu ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita dapatkan suatu teorema bahwa kalau kita mau menentukan integral lipat 2 untuk suatu koordinat polar, artinya kita untuk mengubah dulu dari polar ke double integral, mengubah koordinat polarnya sehingga kita bisa menghitung integral lipat 2-nya. Kita mendapatkan teorema ini gitu, yang bagian ini. Nah,
dengan catatan bahwa fungsi f-nya itu kontinu gitu pada R yang sudah kita definisikan sekali di awal, yaitu ini R-nya. Dan kita tahu bahwa dia dalam bentuk seperti ini, bahwa beta dikurang alfanya itu adalah dari 0 sampai 2pi. Kita dapatkan perhitungan lipat duanya adalah seperti ini. Ini tadi yang di awal kita tanyakan, ini adalah hasil akhir yang sudah kita dapatkan. Sehingga kita dapatkan integral lipat 2 untuk f, x, y-nya itu menjadi ini ya. R cos theta, kemudian R sin theta, ini adalah x, y yang di awal gitu kan. Yang ini adalah R yang belum kita hitung tadi ya. Ini kembali ke posisi yang ini nih, yang ini. Saya salah, ini harusnya bukan yang ini, sorry. Ada kesalahan sedikit, harusnya ini yang ini. Tuh. Ini x, y, kemudian ini adalah R, dr, d theta dengan batasnya A sampai B, kemudian alfa sampai beta. Nah, ini cara menghitungnya, sehingga kita bisa langsung gunakan saja. Saya ambil satu contoh soal ya, yang bisa kita bahas. Sebelum saya... Kalau ada pertanyaan dulu boleh? Contohnya adalah ini. Contoh yang pertama. Gimana kita menghitung integral lipat 2 untuk suatu daerah koordinat polar yang kita ketahui adalah 3x ditambah 4y kuadrat dA. Untuk daerah R-nya sebagai batas ya, koordinat, sorry, persegi panjang polarnya. Di mana R-nya ini adalah daerah upper half plane bounded. Setengah ini ya, setengah apa namanya? Setengah kubah bagian atasnya saja. Batas yang bagian atasnya saja. Yang berupa kubahnya ini adalah x kuadrat ditambah dengan y kuadrat sama dengan 1. Dan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, pertama tentu saja kita perlu melihat daerahnya yang mana gitu kan, ini R-nya. Sebelum kita bisa menghitung integralnya. Kalau kita lihat tadi, sorry, saya tutup dulu ya. Nggak sempat ini ya kalau saya harus buka GeoGebra dulu, tapi kalau kita coba langsung bahas ya, sebentar. Sebentar ya, saya ambil dulu gambarnya supaya lebih mudah untuk kalian melihat contohnya. Oke, ini adalah gambar yang kita dapatkan. Kalau kita punya daerah, tadi kan saya bilang bentuknya seperti ini ya, bentuk, masih bentuk. Nah, yang ini bentuknya,
ada X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, kemudian kita dapatkan di bawahnya itu adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 1. Kita mau melihat daerah yang merupakan eh, batasnya, sehingga kalau kita lihat nih ya, yang ini daerahnya tuh, yang ini. Yang bisa dicoret nggak ini ya? Oh, ini bisa. Yang ini. Nah, ini yang mau kita hitung R-nya. Ini adalah R-nya. Nah, kita tadi sudah bisa menghitung kayak gini kan? Seperti ini. Nah, sekarang kita mau menghitung gimana kalau dia bentuknya seperti ini. Saya ambil ya gambarnya ya. Sebentar. Yang ini. Nah, kita sudah tahu daerah R-nya, sehingga kita bisa mendefinisikan di awal sekali itu ada yang A dengan B, gambar satu dan gambar 2 gitu kan. Kita tahu bahwa nanti bentuk umumnya itu R-nya, bentar, agak susah ya. Saya ambil dulu toolsnya. Oke. Nah, ini R-nya nanti menjadi apa? R jari-jari, koma theta, di mana R-nya antara apa dan apa tuh? A dengan B. A-nya yang mana? A-nya ini kan yang ini ya. Sehingga kita dapatkan dia antara 1 dengan 2. Kemudian untuk theta-nya itu adalah, ini kan jaraknya dari sini sampai sini ya. Sehingga kita dapatkan dia antara 0 sampai dengan R. Oh, R, sorry. Pi. Dalam bentuk sudut ya, dari sini sampai sini. Tuh. Nah, ini daerah R yang mau kita cari berapa luasnya. Kita bentuk dalam notasi aljabarnya. Sekarang kalau kita lanjutkan, gimana cara perhitungannya? Kalau kita buat dalam bentuk em, jam berapa nih? Aduh.
Kalau kita sampai di contoh satu tadi ya, nah, oke nih. Oke, nah, untuk penyelesaian contoh soalnya ini kalian bisa lihat nanti langsung di buku itu. Sesudah kita dapatkan R-nya, kita langsung nanti menggunakan teorema yang kedua ini. Kita pakai, kita masukkan ke sini, kita ubah dulu dalam bentuk koordinat polarnya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan proses penghitungan integral yang lipat dua yang biasa kita lakukan prosedurnya. Kita integralkan dulu dia terhadap dr, kemudian kita integralkan terhadap dq. Itu untuk proses pengerjaannya. Kalian juga kalau perlu bantuan bisa lihat beberapa sumber yang lain seperti video atau langsung dari buku Parsel. Untuk tugasnya, sebenarnya kan kita masih ada waktu ya. Coba nanti dibuka di buku parcelnya itu satu saja untuk kalian mengerjakan. Dikumpulkannya minggu depan, ya. 9 ya. Nomor 27. Nomor 27. Nanti dikerjakan nomor 27 sebagai contoh lanjutan. Kalian bisa lihat contoh-contoh yang lainnya di buku Parsel. Maaf tadi pas saya lagi buka-buka ternyata malah mati yang bagian zoomnya. Itu untuk pertemuan kita hari ini integral lipat 2 untuk koordinat polar. Soalnya tadi untuk tugas dikumpulkan minggu depan satu soal, bisa didiskusikan juga selama jam perkuliahan kita. Kalau ada pertanyaan dulu boleh. Kebetulan jam 10 itu ada rapat hari ini, jadi em, kalau saya berangkat sekarang mungkin nyampainya sekitar jam 10 gitu. Izin bertanya, Bu, untuk soalnya tadi dari Ya, buku Marcel. buku Parso yang Iya, halaman 309. Itu bagian integral lipat 2 untuk koordinat polar. Buka di bagian exercise-nya nomor berapa tadi? 27 katanya. Iya, satu aja untuk minggu depan. Buku Parsel. Yang bahasa Indonesia ya. Yang Saya cari enggak buka yang dari laptop. volume ini ya, Bu. Yang 20, halaman 27. Ada pertanyaan dulu? Belum ya? Oke.
Makasih semua, terima kasih tadi sudah menunggu. Kemudian pembahasan kita hari ini sampai ke teorema bagaimana cara menghitung integral lipat 2 kalau kita dihadapkan dengan kasus dia koordinatnya koordinat polar bukan koordinat kartesius. Silakan nanti dibahas kembali minggu depan kita lanjutkan. Untuk pelaksanaannya nanti saya kabari lagi ke penanggung jawab untuk kelas A dan penanggung jawab kelas B ya. Saya nggak tahu penanggung jawab kelas A itu siapa, tapi yang kelas B itu biasanya Allen ya. Hari Kamis minggu depan nanti diinformasikan kalau tidak ada kendala ya kita berkuliah seperti biasa secara offline. Kemudian kita tuh masih ada satu pertemuan yang harusnya dilaksanakan selama Lebaran gitu kan. Coba kalau bisa dicarikan waktu penggantinya. Kalau kalau bisa digabung gitu untuk kelas A dan kelas B-nya. Kalau enggak ya terpaksa kita untuk UAS-nya mundur terlambat. Harusnya selesai di awal Mei, mungkin selesai di minggu-minggu kedua Mei. Tuh. Oh, PJ kelas A itu Thomas ya. Oke, saya kira satu PJ untuk kelas A dan kelas B. Nanti carikan waktunya, usahakan digabung. Kalau memang tidak bisa gitu kan, ya terpaksa harus terlambat kita selesai perkuliahannya. Yang lain tuh sudah TS, kita masih mau TS, sorry UAS, kita baru mau UAS. Oke. Itu saja, makasih semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar buat yang minggu sebelumnya merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya baru sempat, jadi saya kan tidak mungkin satu-satu ke rumah ya. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga aktivitasnya hari ini lancar semua. Makasih. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih, Bu. Makasih Saya tutup ya. Bu.